Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan jurnal bab 4 yang berjudul Eksistensi Mazhab Fikih pada Zaman Kontemporer Sekarang. Yang pertama, kita akan membahas resum pendahuluan dan pembahasan yang akan saya sampaikan. Pendahuluan. Paling tidak ada dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam, yaitu fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Orang yang fanatik dalam bermazhab memandang bahwa hanya mazhab yang dianut yang benar, sedangkan mazhab yang lain adalah salah. Sedangkan dalil yang dipakai oleh mazhab yang lain lebih sahih, atau ada yang berpandangan bahwa talfik, yaitu berpindah mazhab, hukumnya haram. Di samping itu, kelompok ini sangat mengkultuskan imam panutannya sampai pada level melecehkan imam lainnya. Izhabnya sama artinya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyerukan agar semua kaum muslimin langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil hukum syariat, walaupun mereka tidak atau bahkan tidak memperhatikan persyaratan ijtihad yang harus mereka lalui untuk sampai kepada derajat mujtahid, sehingga seringkali hukum-hukum yang mereka simpulkan terasa aneh bagi kaum awam. Mereka berani menentang pendapat para imam dan mengemukakan pendapat yang betul-betul baru. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa keempat mazhab yang sudah dikenal umat Islam sejak lama adalah suatu bid'ah yang diada-adakan dalam agama Islam, dan bermazhab empat itu menurut mereka sama sekali bukan bagian dari agama Islam. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab keempat mazhab itu sebagai al-kutub al-musyhadiah, yaitu kitab-kitab yang membawa kepada kehancuran. Mayoritas umat Islam di dunia ini masih tetap berpegang teguh kepada fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat imam mazhab yang empat dalam urusan furu'iyah. Sebagai umat Islam juga ada yang menganut selain mazhab empat tersebut, seperti mazhab Zahiri dan mazhab Syiah. Namun terdapat pula umat Islam yang melepaskan dirinya dari mazhab-mazhab itu dalam pengertian yang lain. Mereka tidak mengikuti salah satu mazhab yang empat atau yang lain, akan tetapi mereka menjalankan pendapat mereka sendiri. Tentunya hal tersebut di atas membuat bingung umat Islam yang telah lama berpegang teguh pada pendapat-pendapat imam mazhab mereka. Tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimanakah sesungguhnya mazhab dalam bangunan syariat Islam. Yang kedua, B, pembahasan, yaitu pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari lafal masdar, yaitu kata sifat, dan isim makan, yaitu kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'li madhi zahaba, yang artinya pergi. Bisa juga berarti al-ra'yu, yang artinya pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah ada beberapa rumusan, antara lain menurut Syahid Ramadhani Al-Budi, mazhab adalah jalan pikiran atau paham pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Dan menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu
Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya B, sejarah muncul mazhab fikih. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Antara lain disebabkan oleh satu, perbedaan pemahaman tentang lafal nas, dua, perbedaan dalam masalah hadis, tiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas, empat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan takrul aladillah, yang kelima perbedaan tentang kias, yang keenam perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, yang ketujuh perbedaan dalam pemahaman ilat hukum, yang kedelapan perbedaan dalam masalah nas. Yang selanjutnya selesai. Selanjutnya bisa dibaca. Aku ya. Citra ya. Ada pertumbuhan. Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah bila ada suaranya nggak sih? Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama, karena pada zaman itu sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihadnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kedua, mazhab pada masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah. Para sahabat melihat Rasulullah SAW mengerjakan suatu tindakan dan sebagian menafsirkannya sebagai tindakan kurbah atau ibadah. Sedangkan sebagian yang lain menyimpulkan sebagai tindakan mubah atau biasa. Contohnya, para sahabat melihat Nabi melakukan lari-lari kecil saat tawaf. Oleh karena itu, mayoritas mereka berpendapat hal tersebut adalah sunnah dalam tawaf. Sedangkan Ibnu Abbas menginterpretasikan tindakan beliau sebagai kebetulan karena ada motivasi yang muncul. Yang ketiga, mazhab pada masa tabi'in, kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang 7 orang. Di kota Kufah kita mengenal ada Alqamah, Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhi, guru al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Basrah ada Al-Hasan Al-Basri dan Imam Sufyan Al-Sauri. Udah. Selanjutnya tentang Selanjutnya akan dibacakan oleh Danis tentang periode pembentukan. Silakan. Halo. Ini noise nggak? Kedengeran nggak suara azan? Terasa? Enggak, kedengeran. Oh, enggak. Bentar. Selanjutnya adalah periode pembentukan abad ke-2 sampai 3. Pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanafi Al-Nu'man bin Sabit bin Suta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi. Beliau digelari dengan nama Abu Hanafi yang berarti suci dan lurus. Karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji.
dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Guru-guru yang pernah beliau temui antara lain adalah Hamad bin Abu Sulaiman, Atta bin Abi Robah, Ikrimah, Maula, serta pewaris ilmu Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah mazhab Imam Maliki. Maliki bin Anas bin Malik. Imam Maliki dilahirkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ia menyusun kitab Al-Muwattata dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Maliki menerima hadis dari 900 orang atau guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'in. Hadis bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi, Syarik bin Abdullah, Az-Zuri, Abi Asyiyad, Said al-Makburi, dan Muhammad at-Tawil. Yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana. Dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman al-Adhar. Al-Adhar juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i. Yang keempat adalah mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, serta menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Beliau berguru ke Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Ataki, Umar bin Abdullah bin Khalid, Hushaim bin Bashir bin Qasim bin Dinar As-Sulami. Sudah. Selanjutnya saya. Mazhab lainnya, ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2 sampai dengan 3 Hijriah. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Contoh, para ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil atau wanita menyusui, apakah wajib puasa atau tidak. Jika tidak wajib, apakah mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Seperti contohnya, Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi keduanya hanya membayar fidyah. Para ulama berbeda pendapat karena tidak ada nas yang syar'i yang menjelaskan hal tersebut, sehingga mereka mengkiaskan dengan orang yang sakit atau orang yang tidak mampu sama sekali berpuasa. Periode keemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu di antaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haistami, dan lain-lain. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama abad ke-3 sampai 9, kitab yang membahasnya masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang ada sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. Periode kemunduran abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Periode kebangkitan abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahab Zuhaili, Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf
Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Sudah. Selanjutnya, urgensi mazhab fikih dalam Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi dan kandungannya. Para ulama usul telah sepakat bahwa apabila seorang telah melakukan ijtihad dan telah mendapat simpulan hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya, dan juga tidak boleh membuat pemikirannya sendiri. Secara ittifaq, para ahli usul berkata, seorang mujtahid yang telah usai berijtihad dalam suatu masalah hukum dilarang untuk bertaklid untuk hukum itu. Akan tetapi karena mereka tidak sama dalam memiliki pengetahuan, sehingga tidak mungkin bagi mereka yang tidak mampu dapat mengistinbatkan hukum secara langsung dari sumbernya. Maka dari itu terciptalah dua golongan, yaitu golongan yang berpendapat mazhab itu haram dan golongan yang berpendapat bahwa bermazhab bagi orang awam itu boleh hukumnya, bahkan bagi orang murni itu wajib. Hasan mengatakan bahwa bermazhab sama dengan bertaklid, dan keduanya dilarang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Sedangkan golongan yang memperbolehkan taklid atau ittiba mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad, bila terjadi suatu masalah hukum, dia tidak terkena kewajiban apa-apa. Tentunya menyalahi kesepakatan ulama, atau dia terkena kewajiban melakukan ibadah. Jika demikian, dia harus meneliti dalil-dalil dari suatu hukum atau dia harus taklid. Dalam kaitan dengan masalah di atas, para ulama sepakat tentang bolehnya mengikuti pendapat dan fatwa para imam mazhab. Mereka hanya mempersoalkan apakah kebolehan bermazhab itu dalam arti taklid atau dalam arti ittiba. Mayoritas ulama usul berpendapat bahwa umat Islam yang belum mencapai tingkatan mujtahid wajib bermazhab. Bagi mereka tidak terdapat perbedaan antara istilah taklid dan ittiba. Keduanya sama berarti bermazhab. Al-Amidi menegaskan bahwa orang awam yang tidak mempunyai keahlian untuk berijtihad wajib hukumnya untuk mengikuti pendapat para mujtahid dan berpegang pada fatwanya. Uraian berikut ini akan dipaparkan dalil-dalil yang memperbolehkan bermazhab bagi orang awam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nas Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 43 yang berarti, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Para ulama sepakat bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk bertanya kepada para ahli yang lebih mengerti. Ayat ini merupakan dasar kewajiban umat untuk percaya kepada imam-imam mazhab. Kedua, ijma ulama. Al-Amudi mengatakan bahwa orang-orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in sebelum timbulnya golongan yang menentang selalu meminta fatwa kepada mujtahidan mengikuti dalam urusan syariat. Bahaya bebas mazhab. Saat ini banyak golongan muda yang beramal dan beribadah dengan percaya pada bacaan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan hukum yang dijelaskan pada kitab fikih dipermasalahkan dalil dan sumbernya. Dan juga terdapat sejumlah golongan yang berpedoman kepada mazhab daripada Al-Quran dan Sunnah. Di sini timbullah persoalan, apakah golongan ini benar-benar ingin mengetahui dalil dan memperkuat kepahaman akan hukum, atau mereka sudah ragu akan mazhab dan hanya mau memahami hukum daripada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sekilas pemahaman tersebut baik karena umat ingin belajar mengetahui dalil, atau lebih tepat ingin terus belajar tentang Al-Quran dan Sunnah. Memang pada dasarnya kita diharuskan untuk berpegang pada keduanya. Namun bagaimana jadinya jika orang awam mempelajari Al-Quran tanpa tahu pasti arti dari setiap kalimatnya?
Mazhab seharusnya dipahami sebagai disiplin ilmu agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Berpegang pada mazhab Syafi'i bukanlah bermakna kita menolak pandangan dari mazhab lain. Berpegang teguh pada suatu mazhab dikarenakan ketidakmampuan kita dalam memahami rincian agama dan lebih mempercayakan kepada para ahli di bidangnya. Ketidakmampuan seorang awam yang tidak bisa menentukan pendapat terkuat dari beberapa mazhab dapat menganut mazhab yang diikuti saja. Dr. Muhammad Said menegaskan seorang yang mampu membuat tarjih di antara mazhab-mazhab tersebut berarti ia adalah seorang mujtahid dan keilmuan yang sudah tentu dapat memahami ilmu para mujtahid mazhab dari zaman terdahulu. Kesimpulan dari hal-hal tersebut adalah mazhab-mazhab dibuat oleh orang yang sudah disiplin ilmu dan sangat paham akan yang sahih dan tidak. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Kesimpulan dari hal-hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bermazhab itu penting karena mazhab adalah pemahaman orang-orang yang paham akan keilmuan tentang Al-Quran. Mazhab seharusnya dipahami sebagai disiplin ilmu untuk kita lebih memahami tentang Al-Quran dan sunnah-sunnah. Oleh sebab itu, bermazhab di era apapun akan selalu diperlukan guna menyelaraskan kebenaran faktual Al-Quran dan sunnah. Sekian dari resum jurnal bab 4. Apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan? Aku mau nanya ya. Oke, silakan. Ijtihad itu apa sih, guys? Aku nggak ngerti. Ada yang bisa bantu jelasin? Aku mau menjelaskan. Ijtihad. Ijtihad adalah usaha untuk menemukan dan memahami hukum, dan syarat untuk memahaminya adalah seorang mengetahui bahasa Arab dan harus paham arti ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui juga paham hadis-hadis. Paham di sini berarti paham dari segi bahasa dan hukumnya. Mengetahui filsafat hukum Islam dan mengetahui permasalahan dalam hukum Islam. Oke, makasih. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Aku mau tanya. Oke, silakan. Taklid itu apa? Masih kurang paham. Ini mau aku jawab, tapi azan gimana ya? Aku jawab ya. Taklid adalah mengambil pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Taklid boleh dilakukan oleh orang yang pengetahuannya terbatas. Taklid boleh dilakukan hanya kepada ulama-ulama yang benar-benar dan jelas mengetahui ilmu agama. Terdapat juga taklid buta yang maksudnya meskipun ia tahu itu bertentangan dengan dalil yang diketahui, atau taklid dengan fanatik sehingga mereka merasa benar sendiri. Ini sangat bertentangan dengan agama. Itu. Oke, makasih. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada, sekian diskusi dari kelompok 4.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.